Halo Sobat Sejarah, selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana kita menjelajahi sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di tanah air kita. Pada episode kali ini, kita akan membawa Anda menyelam lebih dalam ke dalam sejarah salah satu kerajaan tertua di Nusantara, Kerajaan Kutai. Berdiri pada abad keempat Masehi, di tepian Sungai Mahakam, Kerajaan Kutai Martapura tidak hanya mencatatkan dirinya sebagai kerajaan Hindu pertama di Indonesia, tetapi juga sebagai saksi bisu perkembangan peradaban dan kebudayaan di Kalimantan Timur. Dengan ditemukannya prasasti Yupa, kita bisa menelusuri jejak-jejak masa lalu yang mengungkap kehidupan para rajanya, serta kebijaksanaan yang pernah membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaan. Mari bersama-sama kita menggali lebih dalam, menelusuri jejak peninggalan, serta mengungkap kisah yang tersembunyi di balik peradaban megah Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang memiliki bukti sejarah yang kaya. Kerajaan ini diketahui dari prasasti Yupa yang menunjukkan bahwa kerajaan tersebut telah ada sekitar abad keempat Masehi. Pusat kekuasaan kerajaan ini terletak di Muara Kaman, wilayah yang saat ini dikenal sebagai sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai sendiri diambil dari tempat ditemukannya prasasti tersebut, yang kemudian menjadi penanda eksistensi kerajaan dalam sejarah. Informasi mengenai nama Martapura yang terkait dengan kerajaan ini diperoleh dari sebuah kitab berjudul Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara. Kitab ini menjelaskan adanya serangan dari pasukan kerajaan Kutai Kertanegara yang berasal dari Kutai Lama terhadap ibu kota kerajaan Martapura. Dari kitab ini, terungkap bahwa Kutai Martapura memiliki hubungan historis dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di sekitar wilayah Kalimantan Timur pada masa itu. Prasasti Yupa menjadi sumber utama pengetahuan tentang kerajaan Kutai Martapura. Yupa sendiri adalah sebuah batu yang digunakan sebagai tanda peringatan atas upacara korban yang dilakukan oleh raja-raja. Prasasti-prasasti ini ditemukan di Bukit Brubus, Muara Kaman. Namun, penemuan prasasti Yupa tidak dilakukan dalam satu waktu. Terdapat dua periode penemuan yang terpisah lebih dari setengah abad. Pada tahap pertama, 4 prasasti ditemukan pada tahun 1879. Setahun kemudian, keempat prasasti tersebut dipindahkan ke Batavia als Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yang saat ini dikenal sebagai Museum Nasional di Jakarta. Tahap kedua penemuan terjadi pada tahun 1940, di mana 3 prasasti lainnya ditemukan dan disimpan di museum yang sama. Selain prasasti Yupa, sumber sejarah lainnya tentang Kutai Martapura adalah kitab Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab Melayu dan berisi silsilah para raja yang memerintah di wilayah Kutai Kertanegara. Namun, kitab ini belum dibahas secara mendalam oleh Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, sehingga riwayat dinasti Mulawarman, yang merupakan dinasti penting dalam sejarah kerajaan Kutai, belum sepenuhnya terangkum dalam buku Babon Sejarah Nasional Indonesia. Nama Kutai sendiri adalah sebutan yang diberikan oleh para peneliti Belanda pada masa kolonial untuk menamakan kerajaan yang berdasarkan prasasti Yupa tersebut. Namun, yang menarik, prasasti Yupa itu sendiri tidak pernah secara eksplisit menyebut nama kerajaan sebagai Kutai. Nama ini baru muncul sekitar abad ke-13, ketika wilayah ini menjadi pusat kekuasaan di daerah hilir Sungai Mahakam, tepatnya di situs Kutai Lama yang berada di Kecamatan Anggana. Dalam literatur Nagarakretagama, yang ditulis pada masa Majapahit, wilayah ini disebut sebagai Tanjung Kutai, yang merujuk pada ibu kota kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Lama kemudian berkembang menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara, yang selanjutnya memindahkan ibu kota mereka ke Tenggarong. Namun, hubungan antara Kutai Kertanegara dan Kutai Martapura ini tidak hanya terkait dengan nama. Berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Kutai Kertanegara pernah melakukan invasi ke daerah Muara Kaman, yang pada masa itu diyakini sebagai wilayah Kerajaan Martapura. Serangan ini mengindikasikan adanya perebutan kekuasaan di wilayah tersebut, dan nama Martapura
sendiri kemudian diasosiasikan dengan kerajaan yang pernah berdiri di Muara Kaman. Kerajaan Kutai Martapura memainkan peran penting dalam sejarah awal Nusantara. Keberadaan prasasti Yupa sebagai peninggalan sejarah tertua menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini sudah memiliki sistem pemerintahan yang maju dan menjalankan upacara-upacara keagamaan sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Raja Mulawarman, yang disebut dalam prasasti Yupa, menjadi salah satu tokoh sentral dalam sejarah kerajaan ini. Mulawarman disebut sebagai seorang raja yang kuat dan dermawan, yang memberikan hadiah dan melakukan persembahan besar-besaran kepada dewa-dewa sebagai bentuk pengabdian dan pengakuan terhadap kekuasaan ilahi. Meskipun keberadaan kerajaan Kutai Martapura hanya terungkap sebagian melalui prasasti dan kitab-kitab sejarah, pengaruh kerajaan ini terhadap perkembangan kebudayaan dan pemerintahan di Nusantara tidak dapat diabaikan. Kerajaan ini adalah salah satu dari sedikit kerajaan di Asia Tenggara yang meninggalkan jejak sejarah tertulis melalui prasasti. Yupa sebagai bukti tertulis ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah di Kalimantan Timur. Dalam konteks perkembangan sejarah Indonesia, Kerajaan Kutai Martapura seringkali menjadi bagian dari pembahasan tentang kerajaan-kerajaan Hindu awal di Nusantara, bersama dengan kerajaan-kerajaan seperti Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Ketiga kerajaan ini membentuk fondasi awal bagi sistem pemerintahan dan keagamaan yang berkembang di kemudian hari di Nusantara, sebelum kedatangan pengaruh Islam yang mulai berkembang pesat pada abad ke-13 dan 14. Selain aspek politik, Kerajaan Kutai Martapura juga memiliki dampak besar pada perkembangan budaya dan agama di wilayah Kalimantan. Praktik-praktik keagamaan Hindu yang dijalankan oleh Raja-Raja Kutai menunjukkan bahwa agama Hindu telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan politik masyarakat pada masa itu. Hal ini juga tercermin dalam prasasti Yupa yang memuat informasi tentang ritual korban dan persembahan kepada para dewa. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan ini mulai kehilangan pengaruhnya. Pada abad ke-13, muncul kerajaan Kutai Kertanegara yang berhasil menguasai wilayah Muara Kaman, mengindikasikan bahwa Kutai Martapura mungkin telah mengalami kemunduran atau diserap oleh kekuatan yang lebih besar. Perpindahan ibu kota dari Kutai Lama ke Tenggarong oleh Kutai Kertanegara semakin mempertegas perubahan geopolitik yang terjadi di wilayah ini. Secara keseluruhan, Kerajaan Kutai Martapura memberikan wawasan penting tentang sejarah awal Nusantara, khususnya di wilayah Kalimantan. Melalui prasasti Yupa dan sumber-sumber sejarah lainnya, kita dapat melihat bagaimana kerajaan ini berkembang, berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan lain, dan akhirnya meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah Indonesia. Peninggalan-peninggalan seperti prasasti Yupa memberikan bukti konkret tentang peran kerajaan ini dalam membentuk identitas budaya dan politik masyarakat di Kalimantan Timur serta kontribusinya terhadap perkembangan sejarah Nusantara secara keseluruhan. Berdasarkan sumber yang ada, hanya ada 5 nama raja yang diketahui secara pasti. 3 di antaranya tercatat dalam prasasti Yupa yang beraksara Pallawa, dan 2 lainnya disebutkan dalam kitab Salasila Raja dalam negeri Kutai Kertanegara yang beraksara Arab Melayu. Ada juga klaim tentang daftar lebih dari 20 raja. Namun daftar ini tidak didasarkan pada bukti sejarah yang autentik melainkan berasal dari ucapan seorang dukun dalam upacara adat belian, yang kurang dapat dijadikan acuan sejarah. Maharaja Kundungga, pemimpin pertama dan kepala suku lokal. Nama Maharaja Kundungga dianggap sebagai nama asli lokal yang belum terpengaruh budaya India, menunjukkan bahwa sebelum Hindu masuk ke wilayah ini, ia mungkin adalah kepala suku. Para ahli sejarah berpendapat bahwa Kundungga belum mengadopsi kebudayaan Hindu sepenuhnya, dan baru ketika pengaruh Hindu mulai masuk ke Nusantara, struktur politik yang sebelumnya berupa suku kemudian berubah menjadi kerajaan dengan Kundungga sebagai rajanya. Transformasi ini membuat kekuasaannya diturunkan secara turun-temurun, dan dari sinilah kerajaan Kutai Martapura mulai muncul sebagai salah satu kerajaan awal di Nusantara. Maharaja Kundungga menjadi cikal bakal dinasti yang nantinya akan dikenal dengan nama dinasti Mulawarman. Namun, perbedaan antara Kundungga dan keturunannya terletak pada nama dan kebudayaan. Jika Kundungga dianggap sebagai pemimpin lokal yang belum terpengaruh kebudayaan India, putranya, Aswawarman,
sudah mulai menunjukkan adanya pengaruh Hindu yang lebih kuat. Aswawarman, penerus Kundunga yang terpengaruh budaya Hindu. Aswawarman, anak dari Kundunga, adalah raja kedua kerajaan Kutai Martapura. Berbeda dengan ayahnya, Aswawarman telah memperlihatkan pengaruh budaya Hindu yang cukup kental, terutama terlihat dari namanya. Nama Warman adalah akhiran dalam bahasa Sanskerta yang sering digunakan di India Selatan. Ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Aswawarman, pengaruh Hindu mulai meresap ke dalam struktur politik dan sosial kerajaan. Meskipun prasasti tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang prestasi atau tindakan politik Aswawarman, transformasi budaya dari kepala suku menjadi kerajaan Hindu tampaknya semakin kuat di bawah kekuasaannya. Aswawarman juga dianggap sebagai pendiri dinasti yang lebih terstruktur, dan dari sinilah kerajaan Kutai Martapura mulai berkembang sebagai kerajaan yang lebih besar dan berpengaruh, terutama pada masa pemerintahan putranya, Mulawarman. Mulawarman, Raja Termasir yang membawa Kutai pada Pangkakajayan. Mulawarman, anak dari Aswawarman dan cucu Kundunga, adalah raja yang membawa kerajaan Kutai Martapura mencapai puncak kejayaannya. Nama Mulawarman dan Aswawarman menunjukkan pengaruh yang kuat dari budaya Sanskerta dan tradisi Hindu. Berbeda dengan ayahnya, Mulawarman tercatat sebagai raja yang sangat dermawan dan kuat, serta sangat dihormati karena kecakapannya dalam memimpin. Prasasti Yupa memberikan gambaran tentang pemerintahan Mulawarman. Salah satu upacara yang paling dikenal dari masa pemerintahannya adalah persembahan 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana di tempat suci yang disebut Wapraketwara. Tempat ini dianggap sebagai simbol sinkretisme antara kebudayaan Hindu dan budaya lokal Indonesia. Persembahan besar-besaran ini menunjukkan status tinggi Mulawarman dalam masyarakat Hindu dan juga sebagai bukti kekuatan ekonominya, yang ditopang oleh pertanian dan perdagangan yang berkembang pesat selama masa pemerintahannya. Upacara Hindu yang disebut Fratyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk ke dalam kasta ksatria, juga diadakan oleh Mulawarman. Ini menunjukkan bahwa Mulawarman tidak hanya mengadopsi kebudayaan Hindu tetapi juga menjalankan ritual-ritual keagamaan secara aktif. Yang menarik, upacara ini dipimpin oleh Brahmana yang berasal dari penduduk asli Indonesia, yang menandakan adanya asimilasi budaya dan intelektual yang kuat di wilayah ini. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam upacara tersebut membuktikan bahwa Mulawarman dan kalangan elitnya memiliki pendidikan yang tinggi, karena bahasa tersebut bukanlah bahasa yang digunakan sehari-hari oleh rakyat biasa. Ekonomi dan kejayaan di masa Mulawarman. Di bawah pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai Martapura mengalami perkembangan pesat dalam sektor ekonomi, terutama di bidang pertanian dan perdagangan. Lokasi strategis kerajaan di tepi Sungai Mahakam memberikan keuntungan besar dalam perdagangan dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Sungai tersebut berfungsi sebagai jalur transportasi penting yang menghubungkan kerajaan dengan pedagang dari daerah lain, termasuk India dan China. Keberhasilan ekonomi kerajaan juga terlihat dari kemampuan Mulawarman untuk memberikan persembahan besar kepada kaum Brahmana, yang menunjukkan surplus dalam hasil bumi dan kekayaan kerajaan. Puncak kejayaan Kutai di masa Mulawarman inilah yang kemudian dikenang dalam prasasti-prasasti Yupa yang menjadi bukti tertulis sejarah kerajaan Kutai Martapura. Akhir dari kerajaan Kutai Martapura. Namun, setelah masa kejayaan Mulawarman, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Kerajaan Kutai Martapura akhirnya berakhir ketika rajanya yang bernama Maharaja Dharmasatya terbunuh dalam peperangan melawan Raja Kutai Kertanegara ke-8, Pangeran Sinumpanji Mendapa. Pertempuran ini menandai perpindahan kekuasaan dari Kutai Martapura ke Kutai Kertanegara, yang pada akhirnya berkembang menjadi kerajaan yang lebih besar dan berpengaruh di wilayah Kalimantan Timur. Perlu dicatat bahwa Kutai Martapura dan Kutai Kertanegara adalah dua entitas politik yang berbeda, meskipun seringkali terjadi kebingungan di antara keduanya. Kutai Kertanegara, yang berpusat di Kutai Lama, disebut dalam sastra Jawa Nagara Kertagama pada tahun 1365. Kerajaan ini kemudian mengalami transformasi menjadi kerajaan Islam pada abad ke-17, dan pada tahun 1732, pemimpin kerajaan ini mengubah gelarnya dari raja menjadi sultan.
menjadikan Kutai Kertanegara sebagai Kesultanan Kutai Kertanegara yang masih ada hingga sekarang. Kesimpulan, Kerajaan Kutai Martapura, dengan rajanya seperti Kundungga, Aswawarman, dan Mulawarman, memainkan peran penting dalam sejarah awal Nusantara. Meskipun kerajaan ini akhirnya runtuh dan digantikan oleh Kutai Kertanegara, peninggalan prasasti Yupa memberikan bukti kuat tentang kejayaan dan peran penting kerajaan ini dalam pengembangan budaya Hindu di Indonesia. Mulawarman, dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, membawa Kutai Martapura mencapai puncak kejayaan, sementara transformasi budaya dan sosial di masa Kundungga dan Aswawarman menunjukkan proses asimilasi yang kompleks antara budaya lokal dan Hindu. Demikianlah kisah tentang Kerajaan Kutai, kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan jejak sejarah berharga melalui prasasti Yupa dan kebijaksanaan para rajanya. Dari Maharaja Kundungga hingga kejayaan di masa Mulawarman, Kerajaan Kutai Martapura menjadi salah satu bukti awal bagaimana peradaban dan pengaruh Hindu berkembang di tanah air kita. Meski kerajaan ini akhirnya runtuh, warisannya tetap hidup dalam sejarah dan kebudayaan Nusantara, mengingatkan kita akan masa lalu yang gemilang di tepian Sungai Mahakam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar terus mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya dari jejak kerajaan Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan melanjutkan perjalanan menelusuri sejarah kerajaan-kerajaan yang membentuk negeri kita.